kok ngerokok, setiap satu hisapan itu mendapatkan pahala. Percaya ora? Kok iso Gus? Satu hisapan satu pahala nggih. Mulakno tirunan. Sak hisapan ngene iki aku apa mur nyebul koyo sampean boten. Sak hisapan ini kae. Ngebeluk. Ngono. Berarti dadine Allah. Benar nggak yang dia ucapkan ini? Apakah ngisap rokok itu berpahala? Saya akan jelaskan dalam 4 poin, lengkap dengan semua dalil dari Al-Quran dan juga penjelasan sains. Pertama, karena dia membinasakan. Dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 195. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dengan tangan-tanganmu sendiri kepada kebinasaan. Fakta membuktikan. Pertama, ijma kesepakatan semua dokter bahwa rokok itu membahayakan. Nggak ada dokter yang membolehkan. Yang kedua, data dari WHO sendiri tahun 2025, per tahun ada korban jiwa lebih dari 7 orang. Alasan kedua, karena rokok termasuk khaba'ith. Dalil pengharamnya ada di surat Al-A'raf ayat 157. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Dan dia Allah mengharamkan segala jenis khabith. Rokok termasuk khabith yang buruk, berbahaya. Fakta berbicara, rokok mengandung 70 bahan kimia penyebab kanker. Dan ini bahkan nggak ada di hal-hal yang haram lainnya, seperti babi, khomer. Bahkan jika dikonsumsi terus-menerus, rokok disebut lebih parah dibandingkan khomer dan babi. Yang ketiga, unsur tabdzir atau pemborosan. Dalil pengharamnya ada di surat Al-Isra ayat 26-27. Larangan membuang-buang harta. Karena yang membuang harta termasuk dari saudaranya syaitan. Fakta membuktikan dari data BPS tahun 2023. Di rumah tangga orang miskin, mereka habiskan 12% pengeluaran untuk rokok. Sedangkan hanya 3% untuk pendidikan anak. 4 kali lipat dari biaya pendidikan. Bahkan PDPI mengatakan bahwa kerugian yang dicapai oleh negara gara-gara rokok adalah 288 triliun. Ini membantah bagi yang mengatakan rokok tetap memberi penghasilan. Kenyataannya malah rugi. Yang keempat, karena membahayakan orang lain. Dalilnya jelas hadis riwayat Ibnu Majah bahwa Nabi bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Fakta membuktikan dari data WHO dan PMC, sekitar 1,2-1,6 juta orang meninggal sebagai perokok pasif. Mereka menghirup dari udara rokok orang lain, bukan ngirupnya sendiri. Dan ini terjadi setiap tahun. Lalu bagaimana fatwa ulama tentang rokok ini sendiri? Fatwa MUI nomor 11 tahun 2009 menyatakan haram untuk anak-anak, remaja, dan wanita hamil. Dan juga haram di tempat-tempat publik. MUI masih belum mengharamkan secara mutlak. Berbeda dengan Tarjih Muhammadiyah. Pada tahun 2010 mereka mengharamkan rokok, dan pada tahun 2020 mereka mengharamkan vape. Bagaimana dengan lembaga fatwa di Arab sana? Lembaga fatwa Arab Saudi jelas mengharamkan. Begitu juga dengan lembaga fatwa dari Mesir, menyatakan haram juga. Termasuk negara-negara tetangga seperti Filipina, Singapura, Malaysia, dan banyak sekali negara lain semuanya mengharamkan. Yang perlu dicatat ada fatwa dari Al-Azhar yang jelas mengharamkan bukan hanya rokoknya saja, tapi juga bagi yang membeli, menjual, dan memproduksinya. Lalu dengan semua banjir data dan fakta ini, apakah masih mau dikatakan menghisap rokok itu berpahala? Coba dipikir ulang.